Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F. Di sini saya, Rudi Praven Purnomo dan Pak Ilham Ardi Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal untuk proyek kelas dengan judul Analisis Teknologi Acceptance Model dan Pemeta Rencanaan Jet Scrubber High Tech System di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Adapun untuk outline presentasinya kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dasar teori, serta yang terakhir adalah metode penelitian. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Secara umum, kami akan sedikit menjelaskan tentang alokasi dari PT Petrokimia Gresik sendiri yang kami gunakan sebagai objek penelitian ini. Jadi PT Petrokimia Gresik ini merupakan perusahaan milik negara yang memproduksi berbagai macam pupuk serta berperan penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Adapun untuk visinya, PT Petrokimia Gresik ini bervisi menjadi produsen pupuk dan produk kimia yang berdaya saing tinggi serta produknya paling diminati konsumen. Serta untuk misinya, yang pertama adalah mendukung penyediaan pupuk nasional, kemudian yang kedua adalah meningkatkan hasil usaha, serta terakhir adalah mengembangkan potensi usaha. Nah, salah satu tugas dan tanggung jawab perusahaan adalah melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan pengelolaan limbah gas, limbah padat, dan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan lain di perusahaan. Nah, ini merupakan identifikasi masalah limbah di PT Petrokimia Gresik. Jadi dari diagram dan Pareto diketahui bahwa permasalahan paling tinggi adalah jenis limbah gas sebesar 33,2 ton per bulan. Nah, adapun setelah dispesifikasikan lebih jauh lagi bahwasanya limbah gas ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada SO, kemudian partikulat, HCl, fluor, dan NH3. Nah, adapun dari diagram Pareto dapat diketahui bahwa permasalahan paling tinggi adalah jenis limbah gas HCl, yaitu sebesar 11,1 ton per bulan. Nah, kita coba spesifikasikan lagi atau identifikasi lagi masalah limbah gas HCl di PT Petrokimia Gresik yang mana dapat kita ketahui bahwa sumber emisi HCl paling tinggi ini berasal dari pabrik ZK1 yaitu sebesar 6,4 ton per bulan. Kita spesifikkan lagi bahwasanya di pabrik ZK1 sumber emisi gas HCl ini sebesar 5,1 ton per bulan. Ini ada di stek X102. Nah, berangkat dari fakta dan data permasalahan tersebut, PT Petrokimia Gresik melakukan instalasi jet scrubber high tech system pada outlet absorber system pada awal tahun 2023. Nah, pada penelitian ini kami akan berfokus pada penerimaan teknologi serta respon dari customer terhadap produk baru yaitu HCl liquid yang dihasilkan dari penambahan atau instalasi jet scrubber high tech system di absorber system pabrik ZK1. Adapun ini merupakan alur proses dari pabrik ZK1 setelah diinstal jet scrubber high tech system. Ini merupakan solusi terpilih yang dipilih karena yang pertama desain konstruksi ini lebih sederhana, kemudian biaya investasi ini lebih rendah, kemudian menurunkan beban gas HCl secara signifikan dan hasil akhir dari air proses ini dapat dikonversikan menjadi larutan HCl atau menjadi produk baru. Nah, berangkat dari fenomena atau fakta tersebut, kami mengangkat 3 rumusan masalah di penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat penerimaan teknologi jet scrubber high tech system di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik, yang mana kami menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Yang kedua, bagaimana pemeta rencanaan produk hasil dari penggunaan jet scrubber high tech system dengan value proposition canvas. Dan terakhir adalah bagaimana pemeta rencanaan pengelolaan limbah gas HCl setelah menggunakan jet scrubber high tech system.
Untuk tujuan penelitian sendiri, kami bagi menjadi tiga. Yang pertama, mengukur tingkat penerimaan teknologi jet scrubber high-tech system di pabrik Setka 1. Kemudian yang kedua adalah merumuskan rekomendasi pemeta rencanaan produk hasil dari penggunaan jet scrubber high-tech system dengan value proposition canvas. Dan terakhir adalah merumuskan rekomendasi bagi perusahaan dalam pengelolaan limbah gas HCl di pabrik Setka 1 PT Petrokimia Gresik. Adapun manfaat penelitian, manfaat praktisnya adalah hasil dari penelitian ini dapat membantu PT Petrokimia Gresik dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk pengendalian limbah di perusahaan, serta mengenal lebih dalam produk yang dikembangkan dan dihubungkan dengan keinginan pasar. Serta untuk manfaat akademisnya, hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang pengembangan metode TAM dan value proposition canvas dalam melakukan pengendalian limbah suatu pabrik. Nah, untuk kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Ilham. Silakan, Pak. Kemudian lanjutkan dengan dasar teori. Yang pertama mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri terdiri dari 9 komponen utama yang terdiri dari customer segment pertama, yaitu elemen model kanvas yang mensegmentasi pelanggannya, sehingga perlu menentukan siapa saja pelanggan yang berpotensi dalam menggunakan atau membeli produk kita. Ya. Hal ini penting karena untuk memperjelas siapa saja konsumen yang akan disasar oleh suatu perusahaan. Kemudian segmen yang kedua terkait value, komponen yang kedua terkait value proposition. Nah, setelah mengetahui segmen segmentasi konsumen, kita juga menentukan apa saja produk yang bermanfaat bagi konsumen tersebut. Sehingga dilakukanlah nilai-nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga dalam bisnis modal kanvas ini, value proposition ini berupa solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan maupun konsumen. Baik solusi yang sudah pernah ada maupun solusi untuk pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif sehingga konsumen lebih tertarik ataupun minat terhadap produk yang dituju. Kemudian komponen yang ketiga ialah channel. Nah, elemen channel ini terkait dengan sarana instruksi terhadap dari produk terhadap pelanggan sehingga bisnis berjalan dengan baik gitu ya. Ini mungkin contohnya seperti e-commerce, mungkin jika ada yang menggunakan e-commerce maupun seperti toko, website dan lain-lain sehingga terjadi transaksi terhadap customer maupun ke perusahaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan customer relationship. Ini customer relationship elemen ini customer relationship elemen untuk membantu memilih strategi mana yang cocok untuk berinteraksi dengan pihak customer. Sehingga strategi-strategi yang dimaksud ini tidak hanya untuk memasarkan produk, namun juga untuk uh, membuat strategi retention dari customer. Selanjutnya komponen revenue stream, yang mana ini ialah pendapatan bisnis. Pendapatan bisnis ini di sisi kanan bawah di elemen ini memunculkan berapa berapa atau dari mana saja revenue yang dihasilkan. Kemudian di komponen nomor 6 yaitu key research. Key research ini ialah eh, sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, kemudian untuk key activity yang kalau key research terkait dengan operasional apa saja atau sumber daya apa saja yang digunakan, key activities lebih ke aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Dan yang kedelapan terkait key partnership. Key partnership setelah adanya key research maupun key activities, key partnership ini menentukan rekan atau mitra bisnis mana saja dalam menjalankan perusahaan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk. Kemudian terkait cost structure ini elemen yang terakhir ya di sisi kiri bawah yang mana berisikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh dari key activities, key partner maupun key research tadi.
Selanjutnya mungkin di teknologi acceptance model. Nah, teknologi acceptance model sendiri ini sebuah kerangka kerja ya yang digunakan dalam memahami bagaimana pengguna menerima atau mengadopsi teknologi. Ini Fred Davis di tahun 1989 mengidentifikasi dua faktor utama. Yang pertama ialah perceived usefulness atau persepsi kemudahan penggunaan, dan eh, yang kedua terkait persepsi ease of use. Ini persepsi kebergunaan. Nah, dalam persepsi ease of use atau kemudahan penggunaan ini faktor penting dalam TAM. Ini biasanya ini persepsi individu terkait sejauh mana teknologi itu mudah digunakan, dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ya tadi kemudahan penggunaannya, kemudian ketersediaan bantuan teknisnya, ketersediaan sumber dayanya, maupun hal-hal yang diukur dalam persepsi of use itu eh, terkait tadi ya kemudian belajar. Kemudian persepsi usefulness atau persepsi kegunaan ini faktor penting juga ya dalam TAM ini untuk sejauh mana teknologi dapat membantu mereka dalam melakukan tugas-tugasnya atau mencapai tujuan dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, ini diukur dari efektivitas teknologi, keuntungan penggunaan teknologinya, dan relevansi teknologi terhadap perusahaan. Nah, menurut Davis, pengguna cenderung menerima teknologi jika teknologi tersebut mudah digunakan dan juga bermanfaat bagi mereka. Kemudian lanjut terkait value proposition model. Ini tools yang diusulkan oleh Osterwalder dan kawan-kawan di tahun 2014. Ini bisnis model tools yang membantu perusahaan dalam mengenal produk ataupun jasa yang dibuat atau dikembangkan sehingga dihubungkan dengan keinginan pasar dan tercipta value untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen. Di value proposition canvas ini terdiri dari dua dua komponen. Yang pertama terkait komponennya produk sendiri di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan terdapat komponen untuk sisi customer ya, lingkaran customer untuk kotak produk. Dari sisi lingkaran ada customer jobs, ada customer pains, dan juga ada customer gains. Yang mana customer jobs ini em, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan customers sehingga dapat menyaring ya segmen pelanggan atau perspektif dari sisi emosional maupun dari sisi sosial. Kemudian dari customer pain sendiri ini terkait bagaimana pengalaman buruk dalam pekerjaan oleh customer sehingga menghalangi pekerjaan tersebut untuk dilakukan. Kemudian customer gains terkait dengan kepuasan atau apa hal yang ingin dicapai dalam sisi customer selama melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian beralih di sisi kotak, ini dari sisi products, ini terdapat product and services, kemudian ada pain reliever dan juga gain creator. Untuk product services sendiri, ini komponen untuk mencapai customer gain maupun meminimalisir customer pain melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, di pain reliever ini untuk menjawab customer pain. Jadi pain reliever ini eh, hal-hal apa saja untuk menjawab atau mengatasi dari customer pain. Kemudian untuk gain creator, di gain creator sendiri ini adalah layanan atau produk yang berisi untuk memenuhi keinginan dari si customer. Kemudian selanjutnya di metode beralih ke metode penelitian. Next. Di sini di subjek penelitian sendiri, subjek penelitian ada dua ya. Pertama terkait dengan operator di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Ini bertanggung jawab dalam pengoperasian serta maintenance jet scrubber di pabrik ZK. Kemudian subjek selanjutnya terkait dengan customer dari produk baru untuk larutan HCl yang dihasilkan dengan pengoperasian jet scrubber high-tech system pada pabrik ZK1. Nah, sehingga nanti diajukan beberapa pertanyaan maupun pernyataan mengenai penerimaan penerapan teknologi jet scrubber ini kepada operator dan juga profil customer terhadap produk baru yang dihasilkan oleh jet scrubber high-tech system tersebut.
kemudian objek penelitian. Oh, next. Nah, objek penelitian ini adalah jet scrubber ya di pabrik ZK1 Petrokimia Gresik. Ini adanya instalasi jet scrubber sehingga ada penyelesaian terhadap proses produksi di pabrik ZK1 dan difokuskan pada penerimaan teknologi jet scrubber maupun respon customer terhadap produk baru larutan HCl berupa larutan HCl. Nah, untuk jenis datanya sendiri ada data primer, ini data utama yang berasal dari hasil kuesioner tadi. Kemudian data sekunder ini pendukung ya yang diperoleh dari hasil review jurnal maupun pembahasan mengenai penelitian sebelumnya. Untuk alur penelitian sendiri dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dari PT Petrokimia Gresik, khususnya di pabrik ZK1, kemudian tinjauan jurnal terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian terbagi menjadi 2 kuesioner, yang pertama terhadap operator, kemudian juga terhadap customer. Dari kuesioner terhadap operator itu kemudian dianalisis untuk hasil kuesionernya dengan metode teknologi acceptance model. Sementara hasil kuesioner terhadap customer digunakan metode value proposition canvas. Dan dari kedua analisis hasil kuesioner tadi, kita evaluasi hasil, kemudian dilakukan evaluasi hasil, kemudian dilakukan ada berupa rekomendasi ya, diakhiri dengan rekomendasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.